kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi menyeberang lembah Kidron. Di situ ada suatu taman, dan Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah juga Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, kata Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, Akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." demikian hendaknya supaya digenapilah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang Aku biarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu.
Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihati para pemuka Yahudi. Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan dia ke halaman istana imam besar itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, Bukan. Sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah menyalakan api arang, sebab udaranya dingin waktu itu, dan mereka berdiri menghangatkan badan di situ. Petrus pun berdiri menghangatkan badan bersama-sama dengan mereka. Kemudian mulailah imam besar menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang aku katakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah aku katakan. ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, Jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku?
Herodes mengirim Yesus dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas imam besar. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang di situ kepadanya, Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. kata salah seorang hamba imam besar, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Petrus pun menyangkal lagi, dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Keesokan harinya, ketika masih pagi, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Mereka sendiri tidak masuk ke istana gubernur itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar menemui mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri. kata orang-orang Yahudi itu. Demikian hendaknya supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Apakah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau lakukan? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi.
Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Lalu kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja. jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi menemui orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? mereka berteriak lagi, Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan pakaian ungu kepadanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berpakaian ungu. Kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah orang ini. ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, kata Pilatus kepada mereka, Ambil dia dan salibkan dia,
sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh membawa Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Lihatlah rajamu. lalu berteriaklah mereka. Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala. Akhirnya Pilatus menyerahkan
kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, demikianlah hendaknya supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Aku haus. supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop
mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan minta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi, dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus
supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Yusuf menjadi murid Yesus secara sembunyi-sembunyi, karena ia takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaan Yusuf. Lalu datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Nikodemus juga datang ke situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Biasanya kita menghargai wajah kita. Kita menghormati wajah kita. Maka kadang-kadang juga kalau pesta-pesta khusus atau tertentu mendekor wajahnya lebih indah. Karena itu bagian identitas diri seseorang. Bahkan pernah tidak mengenal seseorang ketika pesta perkawinan. Itu bedaknya itu tebal. Ya. Alisnya juga lumayan tajam. Ya. Bibirnya merah. Ya. Dan nggak seperti biasa. Kita bisa lupa siapa namanya. Karena sungguh mau menghormati wajahnya. Identitas adalah di wajah. Dan kita senang dengan wajah kita. Seperti apapun, bangga dengan wajah. Dan wajah itu adalah bagian yang paling tampil dilihat oleh orang lain. Itu kenyataan wajah. Tapi ada juga orang-orang yang suka mencari muka. Dimanapun kita berada di dunia pekerjaan, kita menemukan kadang-kadang orang yang suka mencari muka. Senang kalau orang lain dia dianggap baik. Senang kalau atasannya menyukai pekerjaannya, dan kadangkala hanya untuk mendapatkan penghargaan, penghormatan, kadang-kadang merendahkan orang lain. Kadang-kadang
menjatuhkan orang lain hanya karena mencari muka. Kata lain, penjilat. Hari ini, Jumat Agung, kita merenungkan kisah sengsara Yesus, salib Tuhan Yesus. Dan salah satu dari bagian Injil yang sangat panjang, Yohanes bab 18 ayat 1 sampai 42, ya, bagian dari seluruh jalan salib yang panjang, yaitu ketika Yesus ditampar. Dan kita tidak mau kalau wajah kita ditampar, karena itu bagian salah satu yang paling terhormat dalam hidup kita. Apalagi kalau yang menampar bukan orang yang pantas. Dan dalam Injil tadi ada yang menampar Yesus dari golongan orang yang tidak pantas. Bukan Pilatus, bukan Herodes, bukan Kayafas, bukan imam besar yang menampar wajah Yesus. Tapi yang menampar dia adalah penjaga bait Allah. Dengan mengatakan, begitukah jawabmu terhadap imam besar? Nah, penjaga bait Allah ini sedang menjilat. Dia mau mendapatkan penghargaan dari imam besar. Dia mau supaya diberi nilai plus, diberi nilai bagus, pekerjaannya dianggap baik oleh imam besar. Ia menampar Yesus. Yesus tidak menerima. Yesus berkata, sungguh menanyakan alasan. Dan itu alasannya dari cerita ini, Yesus itu ditampar gara-gara imam besar itu berkata, apa yang telah engkau ajarkan? Siapa murid-muridmu? Dan Yesus mengatakan, saya mengajar di rumah-rumah ibadat, di dalam bait Allah, di tempat-tempat yang terbuka. Tidak pernah di tempat-tempat tersembunyi. Oleh sebab itu, kalau ingin tahu siapa muridku, kalau ingin tahu apa yang aku ajarkan, tanya kepada mereka. Itu jawab Yesus. Dan itu tidak salah. Kalau ingin tahu, ya tanya sendiri kepada mereka. Kan mereka yang mempermasalahkan. Orang-orang yang mendengarkan hal itu. Maka penjaga bait Allah berkata, begitukah jawabmu terhadap imam besar? Maka Yesus bertanya, jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku? Yesus berteriak, kalau kataku itu salah, mengapa engkau menampar aku? Hari ini, di tempat ini pun juga, Yesus bertanya kepada kita, mengapa engkau menampar aku? Dan kita bertanya, apakah saya pernah menampar Yesus atau tidak? Hasil permenungan sendiri, ya, saya pernah menampar Yesus. Ketika saya mempermalukan orang tua,
saatnya di situ menampar wajah orang tua, menampar wajah Yesus. Ketika saya mengutamakan hal-hal rohani sebagai nomor 2 dalam hidup saya, dan menganggap hal duniawi sebagai nomor 1, seperti penjaga bait Allah, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan nama baik secara duniawi, menampar Yesus, itu mengutamakan hal duniawi, menomorduakan hal rohani. Saat itu menampar Yesus. Mungkin juga kita pernah menampar Yesus saat napas Natal Paskah masuk dalam gereja, tapi hari-hari biasa kita tidak terlihat dalam gereja. Mungkin saat itu juga kita sudah menampar Yesus. Ketika kita mengutamakan hal duniawi dan nomor 2 adalah hal rohani. Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan Yesus, banyak hal kalau kita mencari dan kalau kita renungkan, kapan saatnya kita pernah menampar wajah Yesus. Saat saya mencintai kegelapan, mencintai dosa daripada hal rohani, saat itulah menampar wajah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan Yesus, semoga kita dalam hidup harian kita tidak menyalibkan Yesus dengan menampar wajahnya pada hari-hari hidup kita, pada hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri dan mendoakan doa umat meriah. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah menganugerahkan damai dan persatuan, serta melindungi gereja di seluruh dunia, agar mereka dapat memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan pengantaraan Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu, agar gereja-Mu meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa bagi Bapak Suci Fransiskus yang telah dipilih Allah memangku jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat dan selalu bijaksana dalam memimpin gereja umat Allah. Kyrie, Kyrie eleison. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu yang ada berdasarkan keputusan-Mu, dengarkanlah doa kami dan lindungilah Imam Agung yang telah Kau pilih bagi seluruh gereja-Mu. Semoga umat Kristiani yang dipimpinnya atas nama-Mu semakin berkembang dalam iman
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa bagi Bapak Uskup kita Ignatius Kardinal dan bagi semua uskup, imam, diakon, dan bagi semua yang mengabdikan diri dalam karya pelayanan gereja serta segenap umat beriman. Kyrie, Kyrie, eleison. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memerintah dan menguduskan semua orang yang berhimpun dalam gerejamu, citra tubuh Kristus. Dengarkanlah doa kami bagi semua anggota gereja. Semoga sesuai dengan rahmat yang Kau anugerahkan, mereka dapat mengabdi-Mu dengan setia dan penuh iman. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa bagi para calon baptis. Semoga Allah membuka pintu hati dan budi mereka terhadap sabda dan belas kasih-Nya. Kyrie, Kyrie, eleison. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau senantiasa memberkati gerejamu dengan penambahan anggota-anggota baru. Sudilah mendampingi mereka dalam persiapan menerima sakramen baptis. Semoga mereka layak dilahirkan kembali dan Engkau terima sebagai anak-anak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa bagi semua orang yang mengimani Kristus. Semoga Allah menghimpun kembali mereka yang dengan setia dan jujur berpegang teguh pada kebenaran dalam gereja Kristus. Kyrie, Kyrie, eleison. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghimpun mereka yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu dalam gerejamu. Pandanglah kawanan domba putramu. Semoga semua saudara kami yang telah Kau kuduskan lewat pembaptisan, Kau persatukan pula dalam iman dan cinta kasih. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Semoga mereka diterangi Roh Kudus dan dapat menemukan jalan keselamatan yang ditawarkan Kristus. Kyrie, Kyrie, eleison. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah orang-orang yang belum mengimani Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka pun dapat menemukan kebenaran. Semoga kami sendiri dapat menjadi saksi cinta kasih-Mu bagi mereka,
di tengah masyarakat luas dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa bagi mereka yang tidak mengakui Allah. Semoga mereka dituntun oleh Roh Kudus sehingga selalu mengutamakan kebaikan hingga akhirnya dapat menemukan kebenaran yang sejati dalam keagungan Allah. Kyrie, Kyrie, eleison. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau ciptakan manusia dengan kerinduan menemukan wajah-Mu dan berlabuh dalam kedamaian-Mu. Semoga semua orang melihat titik cerah cinta kasih-Mu dan terpikat akan kesaksian hidup kaum beriman. Hingga akhirnya mereka dengan gembira bersujud dan percaya kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa bagi para pemimpin negara. Semoga Allah menerangi hati dan budi para pemimpin dan penyelenggara negara agar mereka dapat mengantar seluruh warganya menuju kesejahteraan dan kemerdekaan hidup. Kyrie, Kyrie, eleison. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, nasib segala bangsa ada di tangan-Mu. Dampingilah para pemimpin negara, semoga mereka dapat menjamin kedamaian dan kesejahteraan seluruh bangsa, khususnya agar mereka tetap menjunjung tinggi terciptanya suasana kebebasan beragama dan terjalinnya hubungan yang baik antar umat beragama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa bagi bangsa Indonesia. Semoga Allah membantu seluruh bangsa ini untuk keluar dari kemelut dan kesulitan yang telah berlarut dan membelit kehidupan di berbagai bidang. Kyrie, Kyrie, eleison. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, seperti halnya dahulu Engkau tuntun bangsa Israel keluar dari penindasan di Mesir, kini dampingi pula bangsa kami ini yang telah lama diterpa berbagai kesulitan dan bencana. Semoga bangsa ini Engkau beri kekuatan dan keberanian untuk menyadari segala kekurangannya dan bangkit kembali menyongsong kehidupan yang lebih cerah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa bagi semua orang yang menderita di dunia ini. Semoga Allah menghibur dan mengulurkan tangan lewat kehadiran banyak orang. Kyrie, Kyrie, eleison.
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengutus putramu untuk menolong banyak orang. Gerakanlah hati kami untuk juga peduli kepada orang-orang yang sedang dalam penderitaan dan kesusahan. Sadarkanlah juga mereka yang ada di sekitarnya, agar menaruh hati pada orang yang sakit dan membutuhkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersama sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersama sujud kepadanya.
terimalah kayu salib. Di sini tergantung Kristus penyelamat dunia. Tuhan, Bapa Maha Baik dan Maha Agung, Salib pernyataan cintamu pada kami. salib, pernyataan cintamu yang mutlak dan kuasa. Salib puncak kemanusiaan kami. Salib, harapan dan kekuatan kami. Di kayu salib Engkau tergantung, hening tunduk hati kami termenung
selalu berlindung. Baginya kita senandungkan kidung. Datanglah padanya yang mati tergantung. Datanglah padanya karena cintanya agung. Dialah tempat kita selalu berlindung. Baginya kita senandungkan kidung. Tertati panggul beban salibmu, Bukit Golgota arah tujuanmu. Dihina, dicaci, didera, penuh benci. Demi cinta kau rela mati. Ya Bapa,
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang Tuhan ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memulihkan dunia dengan wafat dan kebangkitan Kristus, Putramu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami. Semoga karena telah hadir dalam misteri Paskah ini, kami Kau perkenankan terus membaktikan hidup bagi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatian akan adanya satu buah pengumuman. Guna memperlancar arus kendaraan keluar gereja, maka khusus bagi umat yang membawa mobil atau kendaraan roda 4 dan parkir di dalam gereja untuk dapat menunggu 10 menit setelah ibadat Jumat Agung selesai dan baru akan diarahkan keluar gereja setelahnya. Terima kasih. Saudara sekalian, marilah kita bangkit berdiri, menundukkan kepala, dan saya akan memohonkan berkat dari Allah. Ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu kepada seluruh umat yang hadir di sini. Mereka telah mengenangkan kesengsaraan dan wafat Putra-Mu, seraya berharap akan dibangkitkan pula bersama Kristus. Ampunilah segala kesalahan mereka, dan hiburlah mereka. Teguhkanlah iman mereka, dan hidupkanlah harapan mereka. Semoga anugerah keselamatan-Mu akan selalu menyertai mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.